Pemrograman ternyata udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Karena di setiap aplikasi yang kita gunakan, fitur-fitur yang kita pakai itu merupakan kode dari sebuah codingan. Oh ya, tapi bukannya pemrograman sama coding itu sama aja nggak sih? Tentu aja ada bedanya antara coding dan juga pemrograman, Kak. Oke, biar lebih jelas kita bahas aja mungkin ya. Next. Hai Sobat dan Sabar, Welcome to Dieng Cyber Corner. Info dunia dalam 5 menit. Bersama aku Sasha. Dan aku Ais. Oke, kali ini aku ditemani dengan ahlinya di bidang ini, yaitu Ais ya, dari SMK jurusan PPLG. Kalau dulu sih aku masih dinamai RPL. Kalau PPLG sendiri ini apa? Kalau PPLG itu kepanjangannya pemrograman perangkat lunak dan game. Oh, panjang juga ya. Kalau Kak Sasha dulu jurusannya apa? Aku sendiri sih di TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Dia itu lebih fokus ke hardware-nya. Kok kamu software ya? Iya, dan perangkat lunaknya juga gitu. Oke, langsung ke pembahasan aja. Kita kan sering nih denger yang namanya pemrograman dan coding. Biasanya digunakan secara bergantian gitu. Apa sih tapi perbedaan dari mereka ini? Oke, kalau gitu aku bahas pemrograman dulu ya ini ya. Jadi pemrograman itu tidak hanya mencakup dari menulis codingnya aja gitu, tetapi juga merancang algoritma, menyusun logikanya, terus merencanakan struktur program dan melakukan debugging. Oh ya, lebih tepatnya tuh kayak pemrograman mencangkup keseluruhan proses pembuatan perangkat lunak gitu. Iya betul Kak, nanti dari perencanaan hingga implementasi dan juga proses pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri. Terus kalau untuk coding sendiri ini gimana? Oke, kalau coding itu bagian dari pemrograman. Nah, itu nanti menulis kode dari sumber bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program ataupun aplikasi yang kita butuhkan. Oh, jadi kayak lebih melibatkan penulisan yang sinteks gitu nggak sih? Iya, jadi nanti mengikuti aturan-aturan dari bahasa pemrograman yang kita gunakan juga. Jadi kalau coding itu lebih fokus ke aspek teknis menulis kode nggak sih? Iya, kalau coding iya. Oh. Nah, juga sebenarnya kalau mudahnya itu coding itu lebih kayak mengikuti resep masakan. Sedangkan kalau pemrograman sendiri itu kita juga harus memilih menu, membuat menunya seperti apa, hingga nanti menyajikan hidangannya juga. Oh, berarti itu kayak lebih memikirkan ya. Tapi kalau menurut kamu ada nggak sih keterampilan khusus gitu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang programmer gitu selain kemampuan coding ya tentunya? Tentunya ada gitu, karena nanti programmer itu butuh juga keterampilan untuk memecahkan masalah, berkomunikasi juga dengan klien mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka, dan juga nanti memahami yang lebihnya lagi nih, memahami komponen sistem yang akan digunakan gitu, dan juga nanti melakukan debugging hingga memastikan bahwa aplikasi ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Ya. Kalau ngomongin soal coding nih, kalau kamu sendiri belajar coding ini susah atau gampang tuh, Pak? Kalau menurut aku ya gitu, susah itu pasti sih susah, karena kan di awal itu harus memahami bagaimana sih logika dari penulisan pemrograman itu sendiri, bagaimana sih logika coding itu sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nanti jadi mudah kok ketika kita udah paham dari logikanya gitu. Bahkan untuk pindah-pindah bahasa pun juga gak seberat itu sebenarnya. Tapi kalau kamu sendiri sekarang ini lagi pakai bahasa pemrograman apa kira-kira? Nah. PHP pasti? Enggak, udah beda nih, udah beda. Biasanya kan pakainya PHP gitu. Iya, sebenarnya kalau pakai PHP itu kan karena juga mudah dipahamin sih gitu. Tapi nih berhubung aku sudah masuk bulan kedua, aku udah ganti lagi gitu. Apa itu kira-kira? Sekarang aku pakai C# Oh, namanya. lebih di atasnya lagi berarti. Waduh, kurang tahu juga ini ya. Bisa gitu deh. Oh ya. Oke, makasih Ais udah nemenin podcast hari ini. Kita akan bahas yang lain lagi ya sama Ais mungkin. Iya, sama-sama. Makasih juga Kak nih udah ngundang. Oh ya, untuk kalian yang mau bikin software, aplikasi ataupun web bisa bikin di Dieng Cyber. Dieng Cyber, your IT solution. Bye bye.